Nah, jadi gini Pak Gilbert. 2018, tepatnya tanggal 13. Waktu itu saya ada di Surabaya, dan itu saksinya banyak orang, termasuk Rwanda dan lainnya. Betul, ada teman saya namanya Rwanda itu yang jemput Pak Daud di airport di Surabaya waktu Pak Daud mendarat. Nah, kadang dalam hidup kita ini lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu Pak Gilbert. Banyak orang pengen tahu masa depan, tapi kata Pak Daud simple, lebih baik gak tahu daripada tahu. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, hari ini ayahmu kupanggil. Saya kaget ya. Itu waktu di pesawat atau waktu baru mendarat? Waktu mendarat, waktu di dalam pesawat, begitu mendarat dijemput, saya beritahu, bentar lagi ayah saya meninggal. Kebetulan ngomongnya sama teman saya, dan teman saya ngobrol, dia bilang, waduh Pak Daud gila sekali. Saya kenapa? Dia bilang bapaknya mau meninggal sebentar lagi katanya. Nah setelah itu, kira-kira itu jam malam gitu ya, Tuhan bicara sama saya, jelas sekali gitu. Ayahmu bersama-sama aku, hari ini, detik ini. Tiba-tiba Pak Gilbert, itu seperti layar lebar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi saya melihat proses kematian Pak Gilbert. Saya ada di Solo, saya ada di Surabaya, ayah saya di Solo. Saya ngelihat ayah saya dipegang sininya. Dan waktu Tuhan bicara, hari ini, jam ini, detik ini, bersama-sama aku. Langsung dari badan ayah saya itu keluar. Jadi mudah Pak Gilbert. Jadi nanti kalau kita mati dalam Tuhan, roh kita nanti jadi mudah Pak Gilbert. Jadi lebih segar. Langsung ke satu tempat, gerbangnya itu pintunya emas, besar Pak Gilbert. Langsung ditok, tok 69 tahun. Jadi kita ini Pak Gilbert, kalau di KTP itu lahirnya. Tapi kalau di surga itu dilihat sejak dalam kandungan Pak Gilbert. Jadi kalau kita ini di KTP 68 tahun kita meninggal, kalau di sana 69 Pak Gilbert. Oh, karena 9 bulan dalam kandungan. Itu dihitung sejak dalam kandungan. Oh, benar, Alkitab bilang Tuhan menghitung kita sejak zigot, sejak bakal anak. Bakal anak berarti hari pertama pertemuan sel telur dan sel periang. Nah setelah itu pintunya terbuka. Nah tiba-tiba saya lihat hamba Tuhan Stefanus Pinky, ayah angkat saya. Kojang Pak, kita ketemu lagi. Artinya nanti kita di sana kita saling mengenal Pak Gilbert. Nah, saat ayah saya masuk ke dalam situ memuji menyembah Tuhan, saya lihat bersinar-sinar gitu, berjubah semua. Nah, saya itu pintu ditutup, langsung saya telepon sama saudara saya, Papa udah meninggal ya? Iya, jam sekian, tepat Pak Gilbert. Nah, pada waktu penguburan di Delingan itu ada saudara saya, keluarga, dan orang lain, ada saksinya semua nih Pak Gilbert. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Di depan waktu penguburan ayah saya, Tuhan bicara gini sama mama saya. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Nah, apa yang terjadi Pak Gilbert? Mama saya itu kan pelayanan, memuji, menyembah Tuhan ini. Dia suka sekali lagu namanya Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Saya dikabarin sama kakak sama adik saya ada di Jambi. Nah, bahwa hari apa itu ada pelayanan di Jambi? Sabtu Minggu. Jadi, Sabtu Minggu lalu. Daud, kamu segera pulang karena mama kritis.
Tapi dalam hati saya waktunya belum. Nah, tenang dah. Saat tanggal 12 saya telepon sama kawan saya, saya mau melatih anak saya untuk latihan militer gitu. Karena kan kita dulu di latihan militer gitu. Oh siap, semua disiapkan semua. Oke. Saya sudah diberitahu bahwa tanggal 13 juga dia akan dipanggil. Dan saya tidak mau melihat mama saya proses pemanggilan. Lebih baik mendekati pemanggilan aja gitu bagaimana. Karena tahu nanti akan meninggal jam sekian. Nah setelah itu tanggal 13 pagi bagaimana. Saya ditelepon terus. Daud, kamu segera ke rumah sakit gini nih. Saya sama anak saya latihan masian ya. Tenang aja. Karena dalam hati saya jamnya belum nyampe gitu bagaimana. Jadi saya nunggu jamnya Pak Gibat. Nah, ini Daud ini mama gini nih. Tenang. Akhirnya imun tak matiin Pak Gibat. Karena apa? Karena Tuhan janji sama saya bahwa engkau akan yang menutup mata untuk ibumu. Jadi dia tidak akan meninggal sebelum ketemu saya dulu gitu Pak Gibat. Jadi saya tenang-tenang aja biar mereka berdoa dulu Pak Gibat. Setelah berdoa, udah tahu Gibat. Jam 10:30 langsung saya cabut dari tempat latihan militer gitu ya. Saya ngelatih anak saya toh. Saya ngajak anak saya, Feli, Oma jam sekian meninggal. Oh, papi tahu Pak, papi. Tenang aja. Makanya Feli lebih baik tidak tahu daripada tahu. Kenapa? Kalau papi tadi pagi datang ke rumah sakit, papi diucek-ucek sama saudara-saudara, tindakan ini kan pusing papi. Lebih baik apa? Nunggu mau check outnya aja. Oh gitu papi. Makanya dalam hidup ini lebih baik tidak tahu ke depan daripada tahu. Nah, dikira kita gimana? Tenang aja. Sudah nyampe rumah sakit, kan Tuhan bicara sama saya gini Hebat. Ibumu yang menutup matanya adalah kamu. Dia nunggu saya Hebat. Begitu saya nyampe, langsung saya berdoa, saya ingatkan janji Tuhan. Tuhan, ini sudah 7 tahun, genap, tepat tanggal 13 Pak Gebet. Apa yang kau... Jadi, papa kamu meninggal juga 13 Februari? Papa saya Januari. Oh 13 Januari. Mama saya 1 bulan Januari. Februari. Jadi papa saya Januari, mama saya Februari. Tanggal 13, saat tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya. Saya nyanyi lagu Selamat Pagi Roh Kudus, mama saya menangis, meninggal. Dan waktu sebelum meninggal, saya lihat rohnya mama saya lagi, bagaimana? Dia kesenyum, nyanyi Selamat Pagi Roh Kudus. Nah setelah itu saya lihat ada cahaya naik ke atas, meninggal. Nah saat saya ditanya sama saudara-saudara, kenapa kamu udah datang pagi? Aku tidak mau stres kayak kalian. Saya hanya ingin mendekati jamnya. Jadi begitu saya datang 15 menit langsung meninggal. Nah, tapi tepat 7 tahun akibat 2018. jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dalam peristiwa ini Daud? Saya perhatikan satu Pak Gilbert, bahwa hidup dan mati itu sudah ada jadwalnya. Buktinya saya Pak Gilbert, saya dulu tugas di lapangan berkali-kali tidak mati-mati Pak Gilbert. Justru yang komandan saya banyak yang mati Pak Gilbert. Tetapi justru dari sini kita bisa belajar kematian bukan sesuatu yang tidak pasti. Iya. Yang pertama pasti waktunya, dan yang kedua juga pasti perginya kemana. Iya. Dan saya lihat dua-duanya itu sama Pak Gilbert. Jadi, dan kenapa tanggal 13 itu ada keajaiban Pak Gilbert. Nah. Kakak saya nomor 1 sama adik saya nomor 3 itu bermusuhan Pak Gilbert. Bermusuhan sampai 25 tahun loh Pak Gilbert. Saya ngomong,
Makanya meninggalnya 13, anak pertama dan anak ketiga. Setelah itu di kuburan mereka tak suruh salaman untuk berdamai, dipoto Pak Gilbert. Oh, jadi justru kematian mama membawa perdamaian. Iya. Benar juga kata Alkitab, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Papa meninggal tanggal 13, mama meninggal tanggal 13. Anak 1-3 yang bermusuhan berdamai di situ juga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar pentingnya yang pertama kita harus setia. Sama-sama bilang saya harus setia. Yang kedua sama-sama bilang saya harus melayani Tuhan. Dan yang ketiga sama-sama bilang saya harus berserah pada Tuhan. Karena apapun yang terjadi seperti yang Daud katakan tadi, semuanya sudah dipersiapkan Tuhan. Sorga menjadi tempat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Ada cerita tentang mama saya Pak Gilbert. Jadi gini ya, saya tuh anak paling digebukin setiap hari Pak Gilbert. Oh dulu. Karena saya ini dianggap nakal Pak Gilbert. Tapi nakal saya itu bukan nakal main perempuan, nakal judi, enggak. Saya tuh dari kecil suka bertapa Pak Gilbert. Jadi tiba-tiba tengah malam di kuburan, terusan tidur di bawah bantal pakai apa ini, bata merah. Saya enggak makan, enggak minum gitu udah. Sama cari kodok, cari jangkrik, cari ular, sama cari belut. Nah itu tiap hari saya digebukin terus Pak Gilbert. Tetapi ya saya tetap nekat terus Pak Gilbert. Nah suatu kali dengan mama saya ini datangi kakek saya guru. Itu waktu usia 9 tahun. Waktu itu saya diminta kakek guru saya, mama saya enggak mau. Kakek guru minta, enggak mau, akhirnya panggil, Mbah, aku sudah tobat ngerasa ke anak ini. Masa depannya gimana? Loh kenapa? Dia hanya taunya topo broto, cari jangkrik, cari belut, cari kodok, cari ular. Dan daripada yang lain. Nah, dan lebih hebatnya satu lagi, saya tidak pernah nunggak sekolah, naik terus Pak Gilbert. Padahal jarang masuk sekelas. Nah, mama saya ngomong gini, udahlah, aku sudah tobat ngerasa kayak ini, aku udah gebukin pakai alat apa saja mental. Anak saya punya ilmu kebal gitu. Jadi dia udah bingung ya. Akhirnya saya diserahkan umur 9 tahun, ngomong gini, udahlah, ini tak pasrah ke mbah, kakek, nenek, mbah buyut begitu, mati dan hidupnya. Kenapa? Aku udah tobat, udah tidak bisa ngajar anak ini lagi. Terusan kakek saya ngomong gini, kamu sudah niat mau nyerahkan anak ini. Kalau kamu niat nyerahkan anak ini, berarti mulai hari ini dia bukan anak kamu loh. Maksudnya, ya dia jadi anak saya. Karena saya akan latih dia, didik dia. Kalau orang lihat dia melihat aku, dia bilang gitu. Gimana? Ya, Mbah, daripada aku mumet, stres, ngerasakan anakku 5, hilang 1, enggak apa-apa. Gitu bagaimana? Udah dikasihkan kakek saya. Nah, kakek saya ngelatih saya sampai ngelatih berkali. Tapi namanya mama ya Pak Gilbert ya. Walaupun saya di rumah kakek nenek saya, kan saya terpisah di antara keluarga Pak Gilbert. Oh, dibesarkannya sama kakek nenek. Makanya saya tidak dekat dengan saudara-saudara Pak Gilbert. Nah, kan saya digebukin terus Pak Gilbert tiap hari Pak Gilbert. Nah, apa yang terjadi? Mama saya ngomong ke kakek saya, Mbah, ini Tony ini ndak ada masa depannya. Hidupnya ancur-ancuran karena taunya ya topo broto, tidak bisa matematika, gitu dah. Karena saya tidak bisa matematika Pak Gilbert, tapi duit ngerti Pak Gilbert. Nah, terus saya ngomong gini, jadi aku ndak tahu masa depannya Tony itu gimana. Nah, kakek saya itu pertapa Pak Gilbert. Nah, kakek saya itu bertapa, itu puluhan tahun, dia meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya mendapat cahaya terang untuk keluarga.
Langsung dia bilang gini, saya kasih tahu, aku mendapat wangsit dari Yang Maha Kuasa. Aku akan mati. Jadi sebelum mau mati itu kakek saya tahu Pak Gilbert. Sebelum aku mati, kira-kira 2:30 aku akan mati. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu, demikian nanti waktu aku mati, tidak akan bikin susah anak cucu. 2:30 aku akan mati, besok itu kan ada bukaan nomor SDSB. Oh, zaman SDSB. Tak kasih nomor 50, besok belikan nomornya untuk beli peti matiku. Gitu bagaimana? Nah setelah itu dia bertapa gini, karena nenek saya itu bertapa tidur aja di atas api Pak Gilbert. Nah kakek saya itu hujan aja tidak bisa netes ke badannya, karena kekuatan tenaga dalamnya hebat ya Pak. Dia meninggal umur 100. Dia ngomong gini, aku mendapat wahyu wangsit dari Yang Maha Kuasa. Dan ini nanti akan terjadi. Dia ngomong gini, nanti kira-kira usia 18 tahun, dia akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, dia akan ketemu raja yang adil dari timur. Dan kalau ketemu dia, itulah jalan terang. Kalian semua ikuti jalan terang itu. Dan kedua, pesan ke guru saya itu Pak Gilbert ngomong gini, ingat, ini kan bocah anak yang kamu sia-siakan. Nanti anak inilah yang akan mengangkat keluarga kamu semua dan akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia. Gitu. Nah setelah itu, karena ini anak yang kamu sia-siakan. Nah setelah itu Pak Gilbert, guru saya meninggal dan tepat usia 19 tahun mama sakit ginjal, tak doain sembuh, bertobat sampai umur 71 meninggal gitu. 72. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kedua, ya benar Pak Gilbert. Bayangan saya satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Nah setelah saya ngawal presiden, mama saya itu paling bangga nyebut nama saya Pak Gilbert. Padahal dulu saya dibuang Pak Gilbert. Dan apa yang terjadi? Dan yang menutup mata mama saya juga Pak Gilbert. Jadi saya katakan bahwa segala sesuatu ada rencana Tuhan.